Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Oktavianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak usia dini menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu latar belakang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Tusi, lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tuts. Lingkungan pertama yang membentuk kesadaran Al-Ghazali adalah lingkungan keluarga. Kecerdasan Imam Al-Ghazali membuat ia cepat populer di antara teman-temannya. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, dia diutus oleh Nizam al-Mulk untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad. Dan selama 4 tahun, Imam Al-Ghazali memberikan kuliah gratis kepada mahasiswa, yang kira-kira 300 mahasiswa yang diberikan kuliah gratis oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu pemikiran kognitif menurut Imam Al-Ghazali. Kata akal berasal dari bahasa Arab yaitu al-akal yang berarti mengikat atau menawan. Kata al-akal juga sama dengan al-idrak, kesadaran, dan al-fikr, pikiran, dan al-hijr, penahanan. Imam Al-Ghazali merupakan bahwa akal adalah suatu nama yang dipakai secara bersirat dengan 4 nama arti, yaitu 1. Akal itu sesuatu yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, lingkungan, dan lain-lain. Dengan manusia yang memiliki akal bersedia untuk menerima berbagai ilmu nadari seperti sesuatu ilmu yang membutuhkan pemikiran. Batas akal yaitu suatu nazariyah atau tabiat atau insting yang disediakan untuk menerima berbagai macam ilmu. Yang kedua, akal adalah ilmu pengetahuan yang timbul ke alam wujud pada diri anak kecil yang dapat membedakan tentang barang yang mungkin dan barang yang mustahil. Yang ketiga yaitu akal adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dengan keadaan yang macam-macam. Yang keempat, akal adalah kekuatannya dari gazirah yang mencegah hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan. Yang ketiga yaitu konsep perkembangan kognitif anak usia dini menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pemerolehan perkembangan kognitif anak dimulai sejak masih dalam kandungan atau al-janin hingga usia tamyiz yaitu 1. Al-janin. Tingkat perkembangan anak ketika berada dalam kandungan dan setelah ditiupkan roh pada umur 4 bulan. Orang tua dapat mempersiapkan pembelajaran anak dengan sebutan pembelajaran pranatal atau sebelum lahir. Yang kedua yaitu al-tifl. Pada masa ini, tingkatan anak yang bisa dicapai dengan memperbanyak latihan dan kebiasaan sehingga pengetahuan aktivitas dan perilaku yang baik dan buruk. Yang ketiga yaitu al-tamyiz. Pada masa ini, anak dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, bahkan lebih jauh dari itu, akalnya telah dapat menangkap dan memahami ilmu daruri. Yang keempat yaitu pandangan Imam Al-Ghazali tentang tingkatan perkembangan kognitif akal yang bersumber dari wahyu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada jiwa rasional yang mempunyai 2 yaitu teoritis, alamiah, dan praktis amilah. Daya praktis berfungsi untuk menggerakkan tubuh melalui daya-daya jiwa sensitif atau sesuai dengan tuntunan pengetahuan yang harus dimiliki. Sedangkan daya teoritis yaitu untuk mengetahui realitas-realitas objek-objek pemikiran yang bebas dari materi. Pembagian perkembangan kognitif akal menurut Imam Al-Ghazali merujuk pada Al-Quran dengan memberikan istilah sebagai berikut. Al-akal al-hayuni, tingkatan paling rendah dan masih bersifat potensi belaka. Yang kedua, al-akal al-malakat, kemampuan akal sudah sampai kepada pengetahuan al-ulum al-daruriyat, pengetahuan-pengetahuan aksiomatis. Yang ketiga, al-akal al-fi'il, akal lebih mudah dan banyak menangkap pengertian dan kaidah umum. Yang keempat, al-akal mutafat,
Tingkatan akal yang paling tinggi yaitu tingkatan kemampuan intelek yang di dalam selalu hadir pengetahuan intelektual. Jadi, kesimpulannya menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan kognitif pada anak usia dini itu berasal dari akal yang dinilai berdasarkan kemampuannya dan dipengaruhi oleh faktor natur, lingkungan atau keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.